Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Terima kasih pada semua viewers dan subscribers yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sebuah bilah keris yang akan menjadi bahan presentasi saya. Sebuah bilah keris yang sungguh sangat jarang dan tidak seperti biasanya. Seperti apa? Kita akan saksikan. Kita akan melihat terlebih dahulu sandangan dari keris ini. Warangka model Ladrang Surakarta. Kayunya Nagasari ya, saya sangat menyukai kayu ini karena memang bentuk warna dari kayunya agak kemerahan dan seratnya sangat bagus. Dihiasi gandarnya dengan pendok model buton dengan cukitan atau lung budo, bahan dari deder kayu kemuning. Nah, kita akan lihat isi warongkonya atau bilahnya seperti apa. Sebilah keris luk dalam kondisi yang belum diwarangi atau biasa disebut dengan istilah masih mutih ya. Kita lihat keadaan bilahnya secara keseluruhan. Keris ini saya peroleh dalam keadaan kotor waktu itu. Kita coba hitung jumlah luknya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total luk yang ada dalam bilah keris ini berjumlah 11. Kemudian rijikannya ada sogokan rangkap, kemudian tikel alis, sekar kacang, lambe gajah, jalen, dan ada greneng serta serawean. Melihat ciri-ciri dari keris ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa dapur keris ini masuk dalam kriteria dapur keris sabuk inten. Selanjutnya kita merambah pada bentuk gonjonya. Bentuk gonjo ujung belakang cenderung runcing dengan bagian tengah gonjo ramping dan sirah cecaknya runcing juga. Jika melihat hal seperti ini, biasanya kita menamakannya dengan gonjo model uceng ngati atau nguceng ngati. Kembali kita melihat pada bentuk atau rancang bangun dari keris ini. Kerisnya cenderung sederhana, bilahnya ramping atau kita sebut orang Jawa dengan prigel atau lincah kalau kita pergunakan. Sangat sederhana, tapi kita lihat setiap ornamennya dalam rijikan maupun bilahnya, kita bisa melihat ada suatu keseriusan yang sangat dalam membabar atau membuat pusaka ini. Jadi kita melihat suatu tampilan akhir yang seolah-olah ini wingit dan cenderung merbawani. Suatu kesan yang mengingatkan kita pada keris-keris masa lalu dari era
Mataram Sepuh atau Mataram Senopaten tepatnya. Dan jika kita tarik lagi ke belakang akan merujuk pada bentuk atau dapur dari keris-keris pada era Kerajaan Majapahit. Bentuknya ramping, prigel, kesannya tetap kokoh dan sangat wingit. Di samping itu tidak mengurangi wibawanya. Itu kesan-kesan yang secara pribadi saya tangkap. Jadi kita mengolah semua apa yang kita lihat pada badan keris ini secara keseluruhan, ya, bisa kita mungkin menarik suatu kesimpulan bahwa ini adalah bentuk atau gaya model dari keris-keris Jogja. Terutama kita lihat pada wadidangnya yang melandai, ya, ramping, tidak membulat seperti keris-keris Solo atau keris PP yang seperti bentuk perut semar atau ya membulat. Ini condong ke arah ramping, sederhana, serius, dan tetap sangat merbawani. Itu kesan yang selalu ditampilkan pada keris-keris Yogyakarta. Mungkin eranya itu satu era dengan keris-keris nom-noman, yaitu keris-keris yang dihasilkan setelah Perjanjian Giyanti, di mana dalam Perjanjian Giyanti itu Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada 2 hari kemudian muncul Perjanjian Jatisari yang berisi tentang penentuan dasar-dasar kebudayaan untuk kedua kerajaan yang telah terbagi itu. Ditetapkan bahwa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tetap mempertahankan kebudayaan Mataram Sepuh, yaitu Mataram Senopaten tepatnya. Maka tidak mengherankan jika kita melihat dapur-dapur pusaka keris Keraton Ngayogyakarta seperti kita kembali pada masa gaya Mataram Senopaten. Sedulur Pakeris dan Tosanaji, demikianlah presentasi saya kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk menambah informasi, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Salam budaya, salam Tosanaji Indonesia.